Berdoa selesai. Oh ya, ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya. Kalau gitu Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Sri Wahyuni. Hadir Bu. Rika. Hadir Bu. Vela. Hadir Bu. Aziz. Hadir Bu. Risa. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Belum Bu. Melanjutkan dari materi yang kemarin. Ada yang ingat materi kemarin apa? Protista. Iya, protista. Nah, sekarang kita lanjut ke materi fungi. Ada yang tahu apa itu fungi? Jamur Bu. Ya, nama lainnya jamur. Pengertiannya ada yang tahu? Belum. Jadi fungi itu adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan dia itu membuat makanannya itu di luar tubuh. Kemudian ciri-ciri dari fungi. Nah, di sini ada yang berani nggak maju terus sebutin ciri-ciri umum dari fungi? Satu-satu nggak apa-apa. Saya Bu. Iya benar, multiseluler. Apa itu multiseluler? Ada yang tahu? Ya. Dalam pertemuan yang lebih dari biasa. Iya, lebih dari satu sel. Jadi selnya itu ada yang tahu lagi? Ada yang maju lagi? Ya. Ya, yang kedua bersifat heterotrof. Ada yang tahu? Kemarin udah disebutin apa itu heterotrof. Ayo ingat-ingat apa itu
zat kitin. Bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang tahu bentuk-bentuk jamur? Contohnya jamur apa? Jamur tiram. Jamur tiram bisa dimakan. Berbentuk seperti? Tiram. Iya. Selain jamur tiram, Jamur kuping. bentuknya seperti Kuping. telinga ya. Kemudian ada jamur apa tadi? Jamur barat. Dia itu memiliki tudung seperti payung ya bentuknya. Ya. Kemudian ada yang tahu bentuk dari jamur tempe? Jamur di tempe. Di tempe. Bentuknya tuh kayak Iya, putih-putih. Warnanya putih. warnanya putih, terus kayak bulu-bulu halus gitu ya. Nah, kemudian ada struktur dan fungsi dari fungi. Yang pertama memiliki hifa. Ada yang tahu apa itu hifa? Nggak tahu. Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu 5 menit kalian cari tahu apa itu hifa. Kemudian nanti Ibu panggil satu-satu buat jelasin apa itu hifa. Udah, ada yang tahu apa itu hifa? Tahu. Ayo Putri maju. Coba tuliskan dari pengertian dari hifa.
menit ya. Ayo dikerjakan dari sekarang. Saya dulu. Bu, tadi apa aja Bu ya? Ciri-ciri terus apa lagi Bu? Yang pertama pengertian, Pengertian, terus terus ciri-ciri, sama contoh. Misal jenis dari zigomikota itu ada jamur apa? Jamur merang atau jamur tiram.
ya. Berarti kan ini kan kota adalah baca sendiri aja wis. Gimana? Udah 15 menit, udah ada yang selesai? Bentar lagi Ibu. Kelompok pertama udah selesai? Udah nyebutkan. Ada yang bawa lagi apa? Iya. Harus diikut rasa kamu. Desa dulu. Udah mau? Udah? Iya, Bu. Kita mana sih pulpennya? Udah. Selesai ya? Sama-sama. Yang udah selesai boleh maju ke depan, bacakan perwakilan aja ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, sebisanya. Ini kelompok apa? Oke, bacakan. Pengertian basidium kota adalah jamur yang dapat dimakan atau dikonsumsi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jamur multiseluler sifanya bersekat. Yang kedua, tubuh buah pada basidium kota adalah basidiokart. Yang ketiga, alat reproduksi seksualnya basidiospora. Dan yang terakhir, reproduksi aksesualnya membentuk spora conidia. Nah, contohnya itu ada jamur kuping atau Auricularia polytricha, jamur merah atau Volvariella volvacea, yaitu jamur yang dapat dimakan tubuh buahnya. Lalu ada pula contoh lain yaitu jamur kayu atau Ganoderma.
yaitu jamur yang dapat digunakan sebagai obat atau makanan suplemen. Oke, dari keterangan basi biomikota tadi ada yang ditanyakan, yang lain? Nah, yang selanjutnya kelompok Ascomycota. Silakan maju perwakilan. Tapi mencari catatannya Bu. Oh iya. Ascomycota ya. Iya. Jadi jamur Ascomycota yaitu pengertiannya jamur yang merupakan kelompok jamur terbesar yang mana sebagian besar berupa jamur yang bertipe saprofit, namun ada juga yang bertipe parasit. Kemudian ciri-ciri dari Ascomycota yaitu yang pertama sebagian besar multiseluler, namun ada juga yang uniseluler seperti Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kedua yaitu yang multiseluler, hifanya bersekat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu reproduksi aseksualnya, hifa yang berdiferensiasi membentuk konidiofor. Yang keempat, alat reproduksi seksualnya berupa ascus. Kemudian yang kelima, tubuh pada Ascomycota berupa ascocarp. Dan ciri yang terakhir yaitu peranannya. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae. Oh ini contoh-contohnya Bu. Contoh-contohnya yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Itu perannya untuk dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Itu kayak merubah gula menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua contohnya ada Saccharomyces ellipsoideus. Itu berguna untuk pembuatan wine dan dari buah anggur. Kemudian yang ketiga ada Saccharomyces tuak. Itu untuk pembuatan tuak dari air nira. Yang keempat ada Neurospora rasa. Itu itu tubuh buahnya dapat dimakan. Kemudian yang kelima ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Itu untuk antibiotik. Dan yang terakhir ada Penicillium Camembert dan Penicillium roqueforti. Itu untuk pembuatan keju. Sudah Bu. Dari keterangan Aziz tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup. Ya, terima kasih Aziz. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya kelompok Zygomicota. Saya akan menjelaskan tentang Zygomicota. Zygomicota itu hifa tidak berserat, hifa berdiferensiasi membentuk sporamium. Alat reproduksi seksualnya itu Zygosporamium yang berinjing tebal dan berwarna kehitaman, tidak memiliki tubuh. Kemudian reproduksi aseksualnya itu fragmentasi miselium atau pembentukan spora aksesual atau spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporamium. Kemudian contohnya itu jamur pada tempe atau Rhizopus oryzae dan jamur pada tape itu Mucor japanicus. Cukup. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dari Zygomicota? Cukup. Silakan kembali Rita. Yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini bisa dikatakan yaitu bukan kelompok jamur yang sebenarnya ya dalam klasifikasi jamur. Dia itu merupakan turunan dari Ascomycota yang berkembang menjadi Basidiomycota. Nah, setiap jenis jamur ini sudah diidentifikasikan, tetapi belum diketahui jenis reproduksinya, baik secara seksual maupun aseksual. Nah, jika cara reproduksi suatu jamur dari Deuteromycota ini diketahui,
menjadi anggota salah satu dari divisi maupun zigomikota, ascomycota ataupun basidiopteromycota. Kemudian ada materi tambahan. Silakan Putri maju bacakan dari simbiosis dari lumut kerak. Simbiosis lumut kerak. Yang pertama, bentuk kehidupan saling menguntungkan antara jamur dan organisme fotosintetik. Yang kedua, jamur dalam lumut kerak umumnya adalah ascomycota dan basidiomycota. Sedangkan organisme fotosintetiknya adalah cyanobacteria atau gangguan hijau uniseluler. Yang ketiga, jamur memperoleh hasil fotosintesis dari cyanobacteria. Yang keempat, jamur bertugas menjaga ketersediaan air bagi cyanobacteria. Yang kelima, cyanobacteria memperoleh nutrin untuk fotosintesis yang diserap oleh jamur dari lingkungan. Yang keenam, reproduksi aseksual. Fragmentasi badan vegetatif atau talus dengan soredia. Yang ketujuh, reproduksi seksualnya. Jika yang bersimbiosis adalah ascomycota dan basidiomycota yang menghasilkan ascospora dan basidiopora. Cukup. Terima kasih ya. Nah, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, jadi inti dari pelajaran hari ini, fungi itu tadi bersifat eukariotik, kemudian multiseluler, dan bersikap heterotrof. Kemudian klasifikasi fungi tadi ada berapa? 4. Yang pertama, zigomikota. Yang kedua, ascomycota. Yang ketiga, basidiomycota. Dan yang terakhir, deuteromycota. Nah, itu tadi ya. Oke, untuk hari ini kurasa cukup. Untuk tugas, kalian coba gambarkan bentuk dari macam-macam klasifikasi jamur ini ya. Yang zigomikota digambar, ascomycota juga, selanjutnya juga. Tugasnya dikumpul minggu depan, tugasnya individu. Cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Kalau begitu, kita tutup pertemuan hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kurang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar makin semangat, belajar sambil nonton videonya. Jangan lupa siapkan cemilan ya, misalnya roti atau coklat. Eits, tapi jangan lupa, teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsa makanannya, biar nggak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan.
Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk likens atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa spora ngiospora dan konidiospora yang memiliki sifat haploid.